Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Ezra Nehemia. Ini sudah tema yang ke-14 mengenai kawin campur. Jadi ketika Ezra sudah tiba di Yerusalem, setelah itu dia melakukan tindakan-tindakan. Nggak lama kemudian, ini pasal 9, ini pasal 8 tiba Ezra itu di Yerusalem. Kemudian di pasal 9 langsung orang Israel yang di dalam rombongan Zerubabel ya. Jadi kurang lebih 78 tahun sebelum Ezra datang, itu ada rombongan pertama dipimpin oleh Zerubabel yang membangun Bait Suci. Mereka jumlahnya ada 50.000 hampir. Sementara Ezra ini hanya kurang lebih 66.000 ya. Ini dia dikatakan di sini pasal 9, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Artinya mereka dikatakan di sini mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka. Sehingga dikatakan di sini bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan, nah ini perhatikan ya, para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Mari kita melihat. Ini harus sangat-sangat kita memperhatikan konteks ya. Bicara kawin campur ini hanya berlaku, dilarang itu hanya berlaku bagi Israel ya. Secara umum pernikahan itu kalau dalam perjanjian baru yang penting ya sesuai sepadan ya. Terang jangan bersekutu dengan gelap. Nanti kita lihat dulu. Kita lihat dulu lah ini konteks di dalam perjanjian lama. Mengapa bangsa Israel dilarang untuk menikah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain? Ini ada sejarahnya, ada ceritanya. Nah, mari kita coba dulu lihat. Mulai dari perjanjian itu. Perjanjian di Gunung Sinai itu, Keluaran 19 ya. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel 3 hal di situ ya. Jadi sebelum diberikan hukum Taurat itu Tuhan sudah melakukan banyak mujizat di Mesir, bahkan membelah Laut Teberau dalam perjalanan 3 bulan dari Mesir ke Gunung Sinai juga itu Tuhan banyak melakukan mujizatnya ya. Dan Tuhan berjanji di pasal 19 Keluaran itu begini. Ada 3 hal ya. Yang pertama, engkau Israel akan menjadi bangsa yang kudus bagiku. Apa ini artinya kudus? Kudus itu lawannya bukan berdosa. Ya, kudus itu lawannya umum. Karena kudus itu artinya terpisah, dikhususkan. Kudus bagi Tuhan artinya dipisahkan semata-mata untuk maksud-maksud Tuhan, untuk tujuan-tujuan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Itu kudus, dipisahkan. Ya. Kemudian yang kedua, janjinya engkau akan menjadi umat kesayanganku. Ya, yang ketiga baru engkau akan jadi imam-imam dan raja-raja. Artinya membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa dan membawa bangsa-bangsa kepada Yahweh. Artinya perantara Israel. Nah, kita harus ingat perjanjian lama itu sifatnya ada 3, nubuat, simbol, dan bayangan. Jadi Israel sendiri itu kan simbol daripada umat pilihan Tuhan, gereja ya. Kekudusan Israel itu kekudusan keterpisahan yang jasmani. Karena yang perjanjian lama selain dia bersifat nubuat, bayangan maupun simbol, tapi dia juga bersifat jasmani. Ya ibadah misalnya Bait Sucinya jasmani, ya berkatnya jasmani. Musuh-musuh Israel itu jasmani ya. Semua istananya Bait Suci yang juga jasmani. Semuanya itu serba jasmani. Baru dalam perjanjian baru menjadi realita yaitu Kristus, spiritual dia. Bait Sucinya di sini orang ya. Berkatnya berkat rohani, Efesus 1 ayat 3. Kemudian musuh-musuhnya musuh rohani. Kita bukan melawan darah dan daging katanya di sini kan. Efesus pasal 6.
Kita melawan iblis roh jahat. Jadi kerajaan juga sih, kerajaan Israel itu kerajaan jasmani, ya tentu ya, ada istananya, ada tentaranya, tapi di sini perlengkapan peperangannya juga, ini peperangannya jasmani, ini peperangannya rohani, kan begitu. Jadi kita harus paham dulu bahwa perjanjian lama konteksnya itu adalah suatu perjanjian antara Yahweh dengan Israel ikat di Gunung Sinai itu, dan bersifat jasmani. Itu yang harus dipahami dulu sebelum nanti kita mengaplikasikannya. Ya, baru di sini perjanjian antara El Elyon dengan umat pilihan Tuhan diperantara oleh Yesus itu bersifat spiritual. Karena dia menggenapi. Yesus datang tuh nggak merombak hukum Taurat atau melanggar hukum Taurat, tapi digenapi semuanya itu, ya. Yang mati dan bangkit, itulah dia Kristus. Oke. Jadi perintah kawin campur itu hanya berlaku dalam konteks perjanjian lama yang bersifat jasmani itu, ya. Dalam perjanjian baru enggak apa-apa kawin campur beda suku, ya, tapi harus sepadan tetap itu, ya. Karena terang dengan gelap enggak bisa bersatu, ya. Sepadan dalam arti ya kerohaniannya lah, ya, terutama lah, ya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, sekarang di sini Israel ternyata dia kawin campur itu dengan orang-orang Het, orang Feris, orang Yebus, Amon, Moab, Mesir juga ada, Amori. Nah, ini membuat benih ya, Israel sebagai suatu bangsa jadi tercemar dia. Kalau misalnya kita di sini terapkan langsung Israel di sini kan, ini kan umat pilihan Tuhan, sini gereja. Gereja menjadi tercemar dengan kawin campur. Tidak kudus lagi jadinya gereja. Nah, nanti kita akan lihat apa artinya itu gereja tidak kudus gitu artinya, ya. Ini kita tangkap dulu ini. Ini dosa yang nggak main-main ini. Karena bagi dalam konteks itu Israel itu dia tidak boleh kawin campur. Bukan hanya karena benihnya itu jadi benih yang kudus jadi tercemar, atau Israel sebagai bangsa yang kudus jadi tercemar. Bukan itu aja. Tapi dengan cara kawin campur itu, maka Israel menjadi tidak lagi sepenuhnya menyembah, atau bahkan dia jadi nggak menyembah kepada Yahweh. Tapi setiap bangsa itu ada ilah-ilahnya sendiri, ya. Itu yang membuat Israel menjadi bukan hanya bercampur benihnya atau jadi tidak kudus, tapi ya ini jadi menyembah berhala. Kalau bagi Israel kan Yahweh sesuatu yang benar, ya ilah-ilah yang lain itu kan jadi berhala. Salomo aja, Raja Salomo itu yang sangat luar biasa dicintai Tuhan. Ini makanya di sini dibilang waktu itu Nehemia ngomong peringatan itu. Salomo aja begitu dicintai Tuhan, ya. Nggak ada raja yang seperti itu, ya. Coba kita baca aja dulu, ya. Karena ini mudah-mudahan saya dapatin ayatnya. Salomo, ya. Coba di Nehemia pasal 13. Pasal 13 ayat 26. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Maksudnya di sini konteks itu kawin campur, ya. Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi oleh Tuhan oleh Yahweh dan diangkat oleh Yahweh itu menjadi raja atas seluruh Israel, namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu, ya. Jadi Salomo kita tahu kan waktu itu dia mendapat upeti dari bangsa-bangsa sekitarnya, dan upeti itu selain barang-barang emas, perak, burung, kadang-kadang ya kuda atau apa semuanya, kereta, tapi juga diberikan gadis yang terbaik, ya, dari bangsa itu untuk Salomo. Sehingga Salomo total ada 1.700 yang istrinya, 3 sekundiknya itu, antara itulah. Nah, ketika Salomo sudah menjadi tua, ya upeti kan datang terus. Nah, namanya orang kalau laki-laki sudah jadi tua, sehingga dia menjadi permisif, istilahnya mengizinkan aja lah. Perempuan-perempuan ini sudah minta tolonglah, bangunlah di sini mesbah, ya, untuk ilah kami. Dibangunlah oleh Salomo di Yerusalem itu. Ilah untuk dewa Kamos, dewa Baal atau Asitoret, itu semua ilah-ilah dewa. Akhirnya Yerusalem bukan hanya ada bait suci, tapi penuh dengan mesbah-mesbah.
ilah-ilah asing. Dan Salomo memang akhirnya nggak sepenuhnya lagi. Bukan dia meninggalkan Yahweh, tapi nggak sepenuhnya. Dan itu dianggap, itulah ajaran Tuhan ya, kerajaan Israel pecah. Jadi ini persoalannya kawin campur, bukan hanya bangsa Israel menjadi tidak kudus lagi, tapi bahkan penyembahan kepada Yahweh udah bisa disimpangkan itu dengan cara kawin campur seperti itu. Fellowship lah kalau istilah kita ya, kalau udah fellowship itu, ini perkaranya nggak kelihatan apa, bukan perkara ringan ini, ya. Makanya di sini Ezra menaikkan doa dia, ya, doa yang wah, ini saya luar biasa juga ya. Ezra di sini dia menyebut istilahnya kami, dosa kami ya. Ya, ayat 6, yang aku malu ya dan mendapat celah sehingga tidak berani menengadah mukaku kepadamu ya Tuhan karena dosa kami. Padahal sebenarnya Ezra nggak ikut berdosa, nggak ikut dia kawin campur, tapi dia mengidentifikasikan kepada umat Tuhan itu ya, dan sehingga dia merasa ini dosa kami juga ya, dosanya termasuk dosanya seolah dosanya dia juga. Dan akibat dosanya ini sudah terjadi juga perbudakan. Ini dikatakan ini ayat 9 ya, pasal 9 itu. Di sini dikatakan kami menjadi budak. Tapi walaupun kami jadi budak, tetap kami mendapat belas kasihan Tuhan ya. Dan ketika kami sudah dapat kelegaan ini, datang ke sini, tahu kami bikin lagi dosa ya. Jadi di sini Ezra juga menaikkan doa sebenarnya kami itu tidak setimpal ya, sesuai dengan kitab Mazmur setimpal, tidak dibalaskannya kepada kami setimpal dengan dosa-dosa kami. Pasal 9 ayat 13 itu ya. Jadi Ezra mengaku juga bahwa, coba kita baca ini ayat 13, sesudah semua yang kami alami sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan engkau tidak menghukum setimpal dengan dosa kami. Jadi kemurahan Tuhan itu sudah sangat luar biasa besar lah bagi bangsa Israel dengan membawa pulang Israel dari Babel ke Yerusalem itu. Tapi di sini justru terjadi kawin campur. Bahkan para penguasa dulu ya, imam-imam aja didaftar di pasal 10-nya, besok kita bahas. Di daftar ini para imam yang berbuat jahat ya, kawin campur itu. Para imam, ada orang Lewi, ada penyanyi, ada penunggu pintu gerbang ya. Ya semua yang melayani di bait itu ya, itu duluan malah katanya yang bikin contoh kawin campur itu ya. Akhirnya semua orang Israel awam, ada juga ya banyak ini didaftar ini semua. Jadi perihal kawin campur, kita harus coba dulu aplikasikan ya, dengan sangat hati-hati dulu ya. Nah, sekali lagi ya, dalam kasus Israel ya, sebagai umat pilihan Tuhan dalam konteks perjanjian lama yang bersifat jasmani, kawin campur itu yang merupakan dosa itu adalah kawin beneran ya, laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, itu kawin campur. Tapi kalau dalam konteks perjanjian baru yang bersifat spiritual, kawin campurnya ini tidak maksudnya pria dengan wanita. Kawin campurnya ini yang menyebabkan gereja nggak kudus, nggak terpisah oleh Tuhan kepada Tuhan ya. Nah, kan ada perintah kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang membuat gereja nggak kudus itu ajaran sesat ini yang terutama ini ya, ajaran sesat itu yang membuat gereja jatuh ya. Tentu para pemimpin duluan, sama seperti Israel ini, para pemimpin dulu yang bikin kawin campur ini ya. Di sini juga dalam Kisah para Rasul 20 jelas itu para pemimpin dulu yang diserang sama serigala ganas sehingga terjadi ya. Kata Paulus kan, Kisah para Rasul 20 ayat 28 sampai 31 30 ya. Ya, di antara kalian ada beberapa orang dengan ajaran palsu. Ya memang sebenarnya kalau bicara ajaran tuh ya harusnya para pemimpin ini yang bertanggung jawab. Dengan ajaran palsu kau tarik murid-murid kepada dirimu sendiri ya. Jadi narik orang ini pengajaran para pemimpin yang bikin gereja jadi pecah dan gak kudus itu para pemimpin narik umat Tuhan kepada dirinya.
Ini nih yang menjadi awal penyebab kejatuhan gereja. Kalau ditanya, ya, kenapa gereja yang tadinya organisme satu kok bisa pecah? Bukan berarti nggak ada pemimpin. Gereja di mula-mula juga ada malah pemimpinnya hebat-hebat. Petrus yang paling tokoh ya, Petrus, Paulus dan Yohanes ya. Ya di sini Yakobus akhirnya menggantikan Petrus ya, untuk kepemimpinan di Yerusalem. Jadi ada pemimpin yang hebat, tapi masalahnya gereja adalah organisme dan para pemimpin itu berfungsi seperti urat-urat dan sendi-sendi dalam Kolose 2:19. Jadi tidak menarik murid kepada dirinya. Malah Paulus menegur orang Korintus kalau bilang aku dari Kefas, ada yang dari Apolos, ada yang dari Paulus. Bahkan kalau dia bilang aku dari Kristus, itu pun kedagingan kata Paulus. Itu membuktikan kamu manusia daging katanya. Belum dewasa dalam Kristus ya. Jadi gereja mula-mula ada pemimpin, tapi mereka sama sekali tidak menarik murid kepada diri mereka sendiri. Bahkan menegur kalau ada sifat itu, perpecahan itu. Tapi dalam gereja setelah Kisah Para Rasul 20, terutama setelah zaman Yohanes, saya sebut 3 ajaran palsu yang sudah sering kita sebut, tapi kita melihat ini masalah kaitan dengan kayu campur ini ya. Jadi setelah Kisah Rasul 20 dan terutama masuk zaman Yohanes, Rasul Yohanes, nah di situ gereja sudah cemar ya, nggak kudus lagi. Kenapa? Karena 3 ajaran palsu itu, Jebel, Biliam, Nikolaus. Siapa yang bikin ajaran ini? Itu para pemimpinnya. Persis seperti Israel di sini yang kawin campur dimulai oleh para pemimpinnya, bukan siapa-siapa yang memulai itu. Ya. Ya kalau pemimpinnya udah bikin begitu, ya udah ikutlah yang lain, contoh. Harusnya kan pemimpin itu contoh. Nah ini tidak terjadi. Akhirnya Israel tidak kudus, gereja juga jadi tidak kudus lagi. Kenapa? Ini udah jadi berhala. Makanya Rasul Yohanes sudah nasihati, hati-hati anak-anakku, berhala itu gini. Kalau perjanjian baru itu bersifat spiritual ya kan, Christ in you, perjanjian baru itu Kristus dalam dirimu. Kemuliaannya juga spiritual, dalam batiniah lah ya kalau saya bilang ya. Nah jadi kalau ada orang Kristen mengutamakan perkara-perkara yang jasmani atau ajarannya jasmania, ya berkatnya jasmania, ibadahnya pun jasmania, harus di gedung ini, gedung itu, ritual ini, ritual itu ya, aturan-aturannya itu semuanya jasmania, itu biasanya menjadi berhala itu. Dan akhirnya umat pilihan Tuhan disimpangkan daripada perjanjian baru yang batiniah, Kristus dalam diri kita itu sekarang menjadi sesuatu yang lahiriah. Kemuliaannya juga menjadi kemuliaan yang lahiriah. Dunia kekristenan juga kemuliaannya udah kemuliaan yang lahiriah. Kalau dibilang pendeta besar, pasti besarnya itu karena hal-hal yang lahiriah. Pengikutnya yang banyak, ya gedungnya yang besar, orangnya kaya dan sebagainya. Jadi lahiriah ya, itu menjadi berhala, menyimpangkan itu ya. Jadi nggak kudus lagi, artinya gereja nggak lagi sepenuhnya untuk Tuhan, nggak sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan, tapi sudah untuk kemuliaan manusiawi. Ya bahkan gereja ini dimanfaatkan bisa menjadi kemuliaan para pemimpin itu. Ya karena pemimpin narik, siapa yang nariknya lebih banyak ya dia lebih mulia. Kemuliaan lahiriah yang seperti itu ya. Nah coba dulu kita masuk dulu kepada Wahyu ya, kitab Wahyu ini ada satu nasihat ya, tegas sekali nasihat ini. Kita harus pelajari nasihat ini dengan baik. Mengapa kok itu kitab Wahyu ini memberi nasihat seperti ini? Satu ayat ya, kita masih ada waktu ini kira-kira 10 menit. Kita akan bahas ini satu ayat ini yang kenapa perintah ini terkait dengan kayu campur tadi, terkait dengan ketidakkudusan itu ya. Coba perhatikan Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya." Nah kalau sudah ini saya mesti menjelaskan dulu, ini ayat ini
daripadanya ini daripada Babel ya, judulnya itu daripada atau atau saya kasih tahu dulu lah. Babel itu bukan, ada orang yang nafsirkan Babel itu Amerika katanya. Aduh. Babel itu di sini tuh pasal 17-18 kita baca ya, coba kita bandingkan ya, coba perhatikan dulu ya. Pasal 17 ini ada perempuan. Rasul Yohanes dapat wahyuan, dia melihat perempuan di padang gurun. Yang namanya perempuan dalam Alkitab itu selalu simbol gereja. Itu. Dan juga ini sifat dasar kitab Wahyu juga cocok. Kitab Wahyu itu kitab pewahyuan tentang Yesus Kristus dan gerejanya. Rasulnya lihat gereja, tapi gereja ini agak aneh gitu, perempuannya agak aneh, dia duduk di atas binatang, ya. Terus perempuan ini ada namanya itu ayat 5. Dan pada dahinya, dahi perempuan ini tertulis suatu nama, suatu misteri. Misteri itu artinya kebenaran yang belum diketahui, tapi kalau udah dikasih tahu nggak misteri lagi. Jadi perempuan ini ada nama, ada sifat dasar lah ya. Ada karakter ya. Karakternya itu disebut dengan simbol Babel besar. Ya. Babel itu di sini simbol. Memang dikata di Babel itu kota di dalam Kejadian 11 yang dibangun oleh Nimrod. Ya, dengan menaranya Babelnya itu ya, dan dihancurkan Tuhan. Tapi kalau Babel di sini simbol, kota itu simbol dari pemerintahan manusia. Jadi si Rasul Yohanes ini melihat ini ada gereja, tapi disimbolkannya bukan Yerusalem baru, Holy City. Ini ada dua perempuan di kitab Wahyu ini, ada yang Holy City, ada yang Big City, Babel ini ya. Ada Yerusalem Kudus, ada Babel besar. Nah, jadi siapa ini gereja yang distempel, katakanlah begitu ya, gereja yang punya sifat dasar pemerintahan manusiawi dengan ada Nimrodnya di situ, ada penguasanya di situ. Dewanya juga ada. Kalau di kitab Yesaya dibilang dewa Babel itu adalah Bel. Itu dewanya. Nah, ini perempuan ini siapa? Coba dulu kita lebih dalam lagi lihat pasal 18 ini ya. Ayat 2. Dan dia berseru dengan suara kuatnya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ya. Nah, jadi kota besar itu adalah Babel. Babel itu adalah perempuan. Perempuan adalah gereja. Jadi Babel itu gereja yang stempelnya gereja yang ditopang. Atau lebih tepatnya di sini ada perempuan duduk di atas binatang. Binatang ini juga sistem pemerintahan manusia ini. Jadi gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Gereja yang ditopang oleh pemerintahan manusia ini. Jadi beda dengan yang di perempuan di Wahyu pasal 12. Itu dia di sini perempuan ini ada pemimpinnya juga. Itu ada 12 bintang. Bintang itu Son of God. 12 itu angka pemerintahan. Jadi gereja yang di pasal 12 dipimpin oleh sistem pemerintahan Tuhan. Kalau yang di pasal 17 sistem pemerintahan manusia. Dan inilah yang udah gak kudus lagi nih. Gereja yang begini nih udah gak kudus lagi. Nah, saya sekarang tarik dulu. Bandingkan dulu ini ya. Pegang dulu ini ya. Pemahamannya. Sekarang kita lihat dulu. Kisah Rasul 20 itu. Dari antara kalian, para pemimpin, akan ada orang-orang tarik murid kepada diri kalian. Kalian nanti akan bangun pemerintahan manusia. Kalian akan bangun, ya namanya juga dia mengangkat diri menjadi pemimpin. Dia tentu bangun sistem pemerintahan manusia. Ya, dia menjadi manajernya lah ya. Bukan cuma dia, tarik lagi, sehingga gereja menjadi pecah menjadi ribuan sistem pemerintahan manusia. Ribuan kerajaan manusia, kira-kira begitulah. Ya. Itulah dia perempuan yang dikatakan di sini Babel. Ya. Babel itu artinya kacau, confusion. Ya, confusion itu kacau, campur aduk. Kenapa campur aduk? Pelacur dibilang di sini. Karena masuk semua, ya firman manusia, tradisi, firman Tuhan juga, ya semua campur aduk. Nah, terhadap komunitas seperti itulah Wahyu 18 ayat 4 kasih nasihat sama kita. Pergilah kamu, hai umatku. Ya, ini umat pilihan Tuhan tentunya. Pergilah daripadanya.
Supaya apa? Ini ada supayanya nih. Kamu jangan ambil bagian dalam dosa-dosanya. Ini dia, saudaraku, fellowship yang saya bilang. Pergaulan yang buruk, kalau secara umum ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kalau kita bergaul dengan pencuri, lama-lama kita akan menjadi pencuri. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang rajin, yang semangat, bekerja keras, jujur, kita jahitnya begitu juga. Makanya ada orang ngasih nasihat, kalau kamu ingin kenal seseorang, lihat deh teman-temannya. Siapa yang berteman sama dia? Kalau yang berteman sama dia tukang gosip semua, itu dia juga tukang gosip. Sama itu, sama. Gak ada bedanya. Ya. Itu makanya firman Tuhan dikasih nasihat, hai umatku, keluar dari sistem pemerintahan manusia yang dimana ajaran Ijebel, Biliam, Nikolaus sudah dibenarkan. Ijebel itu tegasnya tuh sudah sering diulang-ulang ya. Para pemimpin denominasi merampas otoritas dari Yesus, itulah Ijebel. Juga dia punya meja. Ijebel itu punya meja istana di mana nabi-nabi palsu makan di situ. Kemudian ada juga di situ Nikolaus menaklukkan kaum awam. Ya, para pemimpin menaklukkan kaum awam sehingga kaum awam nggak berani melawan pemimpinnya. Mau pemimpin salah atau benar, kalau dia ngomong ayo itu pasti benar. Ya. Kemudian Bileam dagang, tentu para pemimpin dagang seperti halnya orang Farisi, karena ya mereka butuh uang kan untuk membangun kerajaan, itu kan butuh uang, butuh gedung, butuh organisasinya, butuh ngasih makan pemain-pemainnya, musiknya, apanya semuanya itu. Ya. Ingat ya, Paulus, Petrus dengan Rasul Yohanes nggak bikin begitu ya, jangan nanti kita pikir itu kan biasa itu perkembangan gereja, bukan perkembangan gereja, itu perkembangan kerajaan manusia. Kalau manusia itu kerajaan yang berkembang, ya mesti tarik uang ya, atur segala sesuatunya ya. Kalau di gereja mula-mula siapa yang ngatur? Satu aja, Roh Kudus yang ngatur. Makanya ada 70 kali istilah roh dalam 28 pasal Kisah Para Rasul. Nah, perintah ini, pergilah kamu hai umatku, umat pilihan Tuhan ini, keluar dari Babel, dari gereja Babel ini ya. Supaya jangan dikatakan di sini, jangan kamu ambil bagian dalam dosa-dosanya. Dosa apa ini? Ya itu ajaran palsu itu, Ijebel, Biliam, Nikolaus. Memang karena sistem pemerintahan manusia, jadi di dalam gereja Babel ini ada banyak uang, ada jabatan, kemuliaan manusia dan sebagainya di sini. Nah itu saudaraku, kalau kita bergaul dalam arti berkomunitas dan kita juga di sana ya, khotbah dapat duit apa semuanya, jabatan, kita akhirnya kena juga. Karena Babel ini nasibnya saudaraku ya, ini akan dilemparkan, itu dirubuhkan dan tidak bangun-bangun lagi. Jadi kalau misalnya kita ini, saya ambil contoh sebagai penutup lain ya, kayak Saul dengan Yonatan ini, fellowshipnya ini. Saudara tahu kan, Saul itu sebagai raja, dia sudah ditolak ya, karena dia tidak mentaati Tuhan. Suara Tuhan lewat Samuel itu ya. Yonatan sebagai anaknya, anak kandung Saul itu, Raja Saul. Dia dengan Daud, dia tahu Daud ini, engkau akan menjadi raja setelah bapakku. Karena aku tahu bapakku sudah ditolak. Dulu emang dia pernah diurapi, selama 2 tahun pertama pemerintahan Saul bagus. Diurapi. Tapi sekarang aku tahu, engkau pasti menjadi raja. Nanti kalau kau jadi raja, aku jadi orang kedua, kata Yonatan. Mereka mengikat suatu perjanjian. Tapi persoalannya Yonatan ini tidak mau keluar dan meninggalkan komunitas Saul. Itu persoalannya. Dia berkali-kali itu, Alkitab itu dibilang, mengatakan Yonatan kembali ya kepada Saul. Yonatan sekali datang kepada Daud memberikan semangat. Tapi Yonatan kembali selalu ke istana Saul. Harusnya ini ya, Yonatan tuh ikut Daud aja udah, radikal. Walaupun itu bapaknya, tapi kan dia tahu bahwa pengurapan itu sudah di dalam tangan Daud, dan Daud tinggal tunggu waktu akan menjadi raja. Tapi karena Yonatan tidak mau mengambil langkah itu, keluar itu, ini seperti Wahyu 18:4, pergilah daripadanya. Yonatan nggak mengambil langkah keluar itu. Akhirnya ketika Saul rubuh kerajaannya, Saul mati, Yonatan ikut mati. Ya, Daud menjadi raja. Yonatan nggak bisa jadi orang kedua. Tapi seandainya lah, ya, ini kita berandai-andai dulu.
Jonathan dengan tegas memisahkan diri dari Saul. Bukan karena dia benci sama bapaknya, enggak benci sama bapaknya, tapi dia mengutamakan pengurapan Tuhan, gitu loh. Seandainya Jonathan mengutamakan pengurapan Tuhan dan mengambil langkah tegas untuk itu, memisahkan diri dari pemerintahan Saul yang sudah tambah hari tambah nggak beres saja, maka Jonathan pasti akan menjadi orang kedua di bawah Daud. Karena Jonathan ini juga pahlawan juga, yang luar biasa juga dia itu. Kepahlawannya Jonathan itu kan pernah dia hanya dengan pembawa senjatanya, dia bisa menghantam musuh itu, membuat kemenangan bagi Israel. Nah, jadi saya percaya nih ya, di antara dalam kekristenan ada nih Jonathan, ada umat pilihan Tuhan nih sebenarnya nih, yang perintah ini, pergilah kamu ayo umatku, jangan ambil bagian dalam komunitas yang sudah bermain di situ, ajarin Jebel, Bileam, Nikolaus, ya, kemuliaan manusia, uang, jabatan, macam-macam itu. Kalau itu nggak mau tegas mengambil langkah keluar dari komunitas seperti itu, nanti kita komunitasnya dihakimi Tuhan, ya itu umat itu kena juga. Tapi saya yakin lah kalau umat pilihan Tuhan dia mendengar ya suara Tuhan. Karena Yesus bilang domba-dombaku mendengar suaraku, ya. Kalau enggak domba-domba Tuhan Yesus yang enggak dengar, ya. Tapi domba-domba Tuhan dengar, ya. Dia dengar, dia lihat di sini dalam kekristenan banyak komunitas-komunitas, ya, mayoritas lah. Komunitas-komunitas ini kerjanya nih ada uang, jabatan, ya. Tapi itu kan bermainnya di kalangan para pemimpin. Nah, jadi kayak kami juga dulu kalau di mimbar mana kelihatan. Di mimbar kami melayani dengan baik-baik lah, ya. Tapi kalau dalam rapat, itu mulai kelihatan di dalamnya itu, dapurnya itu hanya para pemimpin yang tahu itu. Nah, ini kadang-kadang umat. Tapi sekali lagi ya, umat pilihan Tuhan pasti dengar suara Tuhan, itu aja. Suara Tuhan itu apa? Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Jadi kita mau pergi kemana? Kita datang kepada Tuhan lah, kepada Kristus yang dalam batin. Rasul Yohanes bilang, dalam diri kamu ada pengurapan. Engkau nggak perlu diajar sama orang lain. Dengarkan aja itu. Ya, pengurapan dalam batinmu. Ini bukan berarti nggak boleh belajar dari orang. Belajar dari orang, tapi kau dengarlah itu suara dari batin. Yang akan mengajari engkau makan, minum, tidur, melakukan aktivitas, berdagang atau semuanya itu. Ini, ya, itulah ibadah dalam roh dan kebenaran. Oke lah, ya, semoga ya barang siapa yang mendengar ya mengertilah ya. Jangan melakukan kawin campur, ya. Pergi daripadanya, ya, supaya kita kudus semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin.